teman-teman mungkin kita bisa langsung mulai saja yang untuk pertemuan kedua ini, yaitu pembahasan tentang apa itu tasrif, apa itu sigot, apa itu wazan, dan apa itu mauzun. Empat istilah ini ada di ilmu sorof. Saya share screen teman-teman. Nah, ini ada beberapa istilah dan beberapa penjelasan di sini ya. Ini sudah saya kasih judul sorof ya, menandakan bahwa yang kita pelajari di pertemuan kali ini adalah pembahasan ilmu sorof. Yang pertama itu ada tasrif. Nah, istilah tasrif ini tidak jauh berbeda dengan makna sorof yang berarti perubahan. Sedangkan kalau tasrif ini adalah proses merubah bentuk kalimat, ya, proses merubah bentuk kalimat. Jadi prosesnya yang gitu. Merubahnya itu seperti apa? Yaitu dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Ketika misalkan kita mentasrif gitu, nasoro yang suruh nasron wa mansoron, atau fa'ala yakmulu fa'lan wa maf'alan, itu yang dinamakan tasrif, proses merubah kalimat ya, dari ya fa'ala yakmulu ke fa'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun dan seterusnya. Itu adalah proses kita merubah kalimat ya, merubah bentuk kalimat, dan itu dinamakan tasrif. Nah, setiap kalimat dalam bahasa Arab memiliki kurang lebih sekitar 77 perubahan bentuk kalimat. Setiap kalimat dalam bahasa Arab. Tapi bukan berarti semua kalimat juga gitu ya. Tapi kebanyakan kalimat dalam bahasa Arab itu memiliki 77 bentuk perubahan. Misalkan tadi ya, nasoro itu ada banyak perubahannya. Nasoro yang suruh, nasron, wa mansoron, dan seterusnya. Belum lagi yang tasrif ke bawahnya itu, yang biasanya ada nasoro, nasorota, nasorna. Nah, itu jika dijumlahkan keseluruhannya ada 77 perubahan. Tapi ingat, selalu ada pengecualian gitu. Tidak semua kata dalam bahasa Arab itu memiliki perubahan sebanyak ini gitu. Ada malah beberapa kalimat itu yang tidak memiliki perubahan. Seperti misalkan kata no. Nah, kalau kata-kata itu ya nggak bisa berubah-ubah lagi gitu. Tapi tetap ya, secara umum kalimat di bahasa Arab itu memiliki 77 perubahan. Pak Ricci kayaknya sedang sibuk nih, Pak Ricci. Saya izin, oh ya. Terima kasih Pak Ricci. Saya lanjut ya. Nah, adapun agar kita tidak bingung gitu, ini gimana sih cara kita menentukan 77 perubahan bentuk itu? Nah, maka biar tidak membingungkan, semua perubahan tersebut yang 77 dibagi menjadi ke 11 bentuk. 11 bentuk yang nanti dinamakan sigot. Jadi yang 77 perubahan kalimat di bahasa Arab itu dibagi menjadi 11 kelompok ya, 11 bentuk kelompok yang nanti bentuk kelompok itu dinamakan sigot yang mana akan kita bahas. Lalu apa sih sigot itu? Sigot adalah bentuk kalimat. Bentuk kalimat. Poinnya adalah sigot bentuk kalimat. Terdiri dari 11 macam tadi ya sudah disebutkan, yaitu kelompok bentuk kalimat yang terdiri dari 11 macam. Adapun nama-nama 11 kelompok atau bentuk kata tersebut diantaranya ada fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, masdar min, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Ini semuanya ada 11 kelompok ya, yang mana ini dinamakan sigot. Jadi ketika kameranya ini menghadap ini. Jadi ketika teman-teman ditanya sama apa, ketika latihan atau ditanya sama juri baca kitab misalkan, kalimat ini sigotnya apa, maka teman-teman harus menjawab di antara ini, di antara nama-nama ini. Jangan sampai menjawab yang lain gitu. Fa'ala sigotnya apa? Maka jawablah apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari,
masdar dan lain sebagainya. Pokoknya di antara kelompok-kelompok ini jangan sampai kita menjawabnya malah rofa atau fiil gitu. Itu kan tidak nyambung gitu, tidak sesuai konteks pertanyaan, tidak sesuai dengan apa yang ditanyakan gitu. Nah itu tasrif dan sigot sejauh ini ada yang dipertanyakan, bisa membedakan tasrif dan juga sigot. Ya bisa. Oke, kalau diam berarti saya anggap paham ya. Oh, Ustaz. Oke, paham. Pada poin intinya kalau tasrif itu adalah proses merubah bentuk kalimat, sedangkan sigot adalah kelompok dari bentuk kalimat itu sendiri. Selanjutnya kita masuk di istilah yang ketiga dan keempat, yaitu wazan dan mauzun. Ini juga menjadi istilah atau poin yang penting ketika kita mempelajari ilmu shorof. Apa itu mauzun dan apa itu mauzun? Apa itu wazan dan apa itu mauzun? Kenapa kok sangat penting untuk kita ketahui? Nah, wazan itu secara bahasa ya, artinya adalah timbangan, waznun. Adapun kalau secara istilahnya ilmu shorof, wazan adalah kalimat yang digunakan sebagai acuan untuk setiap kalimat dalam bahasa Arab. Jadi semua kalimat di bahasa Arab itu mereka memiliki acuan, mereka mengikuti pola mana gitu. Nah, di sini kalimat yang dijadikan sebagai acuan dalam ilmu shorof adalah dari lafaz ini, fa, ain, dan lam, fa'ala. Itu adalah acuan dasarnya ya, wazan atau pola dasar ketika kita menentukan kalimat itu mengikuti wazan apa ya ini dari fa'ala. Misalkan nasoro, nasoro wazannya apa? Nah, ketika membicarakan wazan, ketika ditanya tentang wazan, maka kuncinya adalah ini fa'ala ini. Nasoro mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan fa'ala. Nah, nanti kita akan mengenal bahwa di wazan itu ada fa fi'il, ain fi'il, dan juga lam fi'il. Kalau misalkan kalimatnya nasoro, berarti yang menjadi fa fi'il adalah huruf nun. Sedangkan shotnya menjadi ain fi'il, huruf keduanya itu. Kemudian ro-nya dia menjadi lam fi'ilnya. Gitu. Makanya nasoro mengikuti wazan fa'al. Adapun jika bentuk kalimatnya unsur, maka dia mengikuti wazan apa? Maka dia mengikuti wazan uf'ul. Ya. Kenapa aku mengikuti wazan uf'ul? Tahu dari mana gitu? Ingat, di situ unsur itu yang menjadi fa'il, ain fi'il, dan lam fi'ilnya itu sudah jelas kan ya. Si nun, sod, dan ro. Dia yang menjadi tiga kalimat utamanya gitu. Sedangkan hamzah yang ada di awal u-nya itu adalah tambahan. Makanya ketika dikatakan unsur, maka si wazannya juga mengikuti pola tersebut menjadi uf'ul. Latansur berarti lataf'ul wazannya. Mansorun wazannya berarti maf'alun. Istakhroja berarti wazannya istaf'ala, karena yang menjadi kalimat utamanya ialah tiga kata terakhir, yaitu kho, ro, dan j. Istakhroja, istaf'ala. Jadi wazan itu adalah acuan. Nah, kemudian jika ada yang menjadi acuan, maka ada yang diacunya. Apa itu? Mauzun. Ya, mauzun. Apa itu mauzun? Kalau secara bahasa berarti yang ditimbang. Yang ditimbang. Tadi wazan adalah timbangan, yang timbangannya. Sedangkan mauzun berarti yang ditimbangnya atau yang mauzun itu adalah yang ditimbangnya. Di sini ada keterangan juga dalam ilmu shorof, mauzun adalah kalimat yang mengikuti wazan. Ya. Mauzun itu adalah kalimat yang mengikuti wazan, yang mengikuti pola, baik dari segi harokat maupun penambahan hurufnya. Nah, seperti tadi yang disampaikan, uf'ul itu kan dari segi harokat sudah jelas ya. Di situ ada hamzah, hamzah dengan doma, fa dengan sukun, ain dengan doma, lam dengan sukun. Itu adalah wazannya gitu ya. Uf'ul. Maka mauzunnya adalah unsur atau dibalik gitu ya. Karena pada dasarnya mauzun itu mengikuti wazan. Unsur mengikuti wazan uf'ul. Ya.
harus sama dari penambahan hurufnya, yaitu sama-sama ditambahi alif ya, unsur dan umul. Kemudian dari segi harokatnya juga harus sama. Kalau misalkan kalimatnya yang suruh berarti wazannya yaf'ulu. Kalau apa, wazan mauzunnya yadribu berarti wazannya yaf'ilu. Ini sebenarnya kita panjang ya pembahasannya. Oke, sampai sini bisa mengenal 4 istilah ini, tasrif, sigot, wazan, dan mauzun. Sudah bisa dikenal ya, sudah bisa tahu dan bisa membedakan juga. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Yang lain bagaimana nih? Insyaallah paham, Ustaz. Insyaallah. Oke. Di sini ada pembagian wazan. Ya. Sebetulnya kalau mauzun itu kalimatnya bebas mau gimana aja. Mau nasoro, jalasa, kataba, mauzun itu bebas, tidak terpaku pada kalimat-kalimat yang saya cantumkan di sini. Ini hanyalah contoh untuk mauzun. Nah, sedangkan kalau wazan ini baru yang tetap. Wazan itu karena dia pola, berarti dia sudah paten gitu, harus tetap yang ini. Hanya ini juga salah satu yang menyebabkan kenapa kok ilmu sorot itu terkesan sulit, itu karena sulitnya di sini menghafal wazan. Ya, menghafal wazan. Karena ya kalau nggak dihafal emang sulit gitu. Kalau nggak di cara untuk bisa menguasai sorot itu menghafal wazan atau paling tidak memahami pola wazan gitu. Nah, dalam wazan ya, wazan itu terbagi menjadi, ini saya menjelaskan secara garis besarnya saja ya. Kalau secara mendalam mungkin ada berbagai perbedaan gitu di antara kitab-kitab yang dipelajari. Cuman secara garis besar wazan itu dibagi menjadi 2 kelompok secara garis besar, yaitu ada sulasi mujarrad dan ada sulasi mazid. Ya. Wazan itu ada 2 macam, sulasi mujarrad dan sulasi mazid. Nah, di sini adalah sulasi mujarrad yang akan kita bahas nih. Sulasi berarti 3 huruf. Ya, ada 3 huruf. Kemudian mujarrad itu berarti sepi dari tambahan huruf. Karena nanti di yang mazid itu adalah huruf yang 3 kemudian ditambahi beberapa huruf tambahan, makanya dinamakan sulasi mazid untuk yang keduanya. Nah, sedangkan yang sulasi mujarrad berarti hanya 3 huruf, tidak ada tambahan. Nah, yang dimaksud 3 ini adalah bentuk fi'il madinya ya. Bentuk fi'il madinya hanya terdiri dari 3 huruf. Nah, ini fa'ala semua ini terdiri dari huruf fa, ain, dan lam. Ini kan 3 huruf semuanya ya. Baik itu bab ke-1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semuanya 3 huruf, tidak ada tambahan. Kenapa kok ada 6 ini? Ini juga sudah ditentukan ya. Ini ada di kitab Amsilah Tasrif ya, atau ini juga berdasarkan kitab yang saya pelajari di pondok ya. Ada 6 bab untuk sulasi yang mujarrad. Apa saja itu babnya? Untuk bab yang pertama, wazannya adalah fa'ala yaf'ulu. Ya, fa'ala yaf'ulu. Nah, ini fa'ala adalah bentuk fi'il mahdi, sedangkan yaf'ulu adalah bentuk atau sigot. Ingat ya, bentuk kalimat itu adalah sigot istilahnya. Fa'ala sigotnya adalah fi'il mahdi, kemudian yaf'ulu ini yang ada huruf ya-nya ini semua adalah sigotnya fi'il mudhari. Nah, karena wazannya fa'ala yaf'ulu, maka ketika kita mencari mauzun ya, maka mauzunnya juga ya harus mengikuti wazan tentunya. Di sini mauzun bab pertama ada nasoro yang suruh. Nah, di sini bisa kita tebak ya bahwa nasoro yang suruh mengikuti wazannya fa'ala yaf'ulu. Dari segi harokat sama, segi penambahan hurufnya pun juga sama. Nasoro ada 3 huruf, fa'ala 3 huruf, dari harokatnya juga sama-sama fathah semua. Kemudian yang suruhnya juga ya, di fi'il mudhari'nya sama-sama ada penambahan huruf iya di awalnya ya, huruf yang suruh. Kemudian dari harokat pun sama, samanya gimana,
Ini huruf pertama fathah, huruf kedua sukun, sama-sama sukun, huruf ketiga harakat domah, keempat pun domah. Jadi di situ sama dalam harakat dan sama dalam penambahan hurufnya. Kemudian untuk bab kedua ada fa'ala yaf'ilu, mauzunnya doroba yadribu. Kemudian fa'ala yaf'alu, fathah yaf'ahu, dan seterusnya bisa teman-teman lihat ya. Itu semua bergantung kepada bagaimana kita menentukan mana yang menjadi fa'il pada mauzun yang ini, mana yang menjadi lam ain fi'il, dan mana yang menjadi lam fi'il. Bisa dipahami ya. Coba kalau misalkan yadribun, yadribu, ini saya mau memastikan aja ya. Mana yang menjadi lam fi'ilnya yadribu? Huruf apa yang menjadi lam fi'ilnya? Mbak, Ustaz. Huruf Mbak, Ustaz. huruf ba. Betul. Untuk yaftahu, manakah yang menjadi fa fi'ilnya? Fa. Huruf fa. Ya, huruf fa ya, betul. Ya'lamu, mana yang menjadi ain fi'ilnya? Lam. Lam. Oh, iya. Lam. Betul. Yahsunu, mana yang menjadi ain fi'il? Sin. Bisa. Ya, sin. Yahsibu, yang menjadi fa fi'ilnya huruf apa ini? Ha. Ha. Ya, ya, sejauh ini bisa ya ditebak untuk mencari fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Seperti itu caranya. Tinggal disesuaikan dengan wazannya nanti ya. Nah, itu untuk yang pertama ya. Apa wazan, pembagian wazan yang pertama, sulasi mujarrad. Bisa diingat mungkin ya, ini juga sebenarnya harus dihafal nih. Sulasi mujarrad terdiri dari 6 bab. Bab pertama wazannya fa'ala yaf'ulu, bab kedua wazannya fa'ala yaf'ilu, bab ketiga wazannya fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, ya untuk bab keempat, bab kelima fa'ala yaf'ulu, dan bab keenam fa'ila yaf'ilu. Ini bisa dihafal, terserah bagaimana nanti teman-teman mau menghafalnya. Jika dirasa mudah dengan lagu, maka boleh dengan lagu gitu ya. Atau mau memakai cara hafalan versi teman-teman sendiri, silahkan gitu. Yang penting ini memang ada baiknya dihafal. Oke, selanjutnya untuk sulasi yang kedua ada sulasi mazid. Kalau tadi sulasi mujarrad adalah huruf yang 3 dan tanpa ada huruf tambahan, sedangkan mazid ada huruf tambahannya. Nah, sulasi mazid itu dibagi menjadi 3 lagi. Ya, jadi makin bercabang nih. Sulasi mazid itu yang pertama ada di harfin, ditambahi satu huruf. Di harfin itu dengan satu huruf. Jadi fiil wazan yang 3 ditambahi satu huruf menjadi berapa huruf, berarti 4 huruf gitu. Ada 3 bab sebenarnya. Yang pertama ada af'ala yuf'ilu. Tetap ya yang menjadi patokan di sini adalah sifat fi'il madinya, af'alanya gitu ya. Nah, di sini af'ala itu sebetulnya dari fa'ala, masih dari fa'ala 3 huruf. Cuma karena di sini masuk di sulasi mazid yang dengan tambahan satu huruf, maka dia total hurufnya ada 4 ditambahi satu huruf. Af'ala, fa'ala, fa'ala, semuanya itu ditambahi satu huruf. Kita masuk yang pertamanya. Af'ala ini ada tambahan hurufnya, itu berupa hamzah, di mana letaknya yaitu sebelum fi'il di sini. Makanya ketika di mengi'rab atau menjelasin gitu, misalkan akroma mengikuti wazan apa? Mengikuti wazan af'ala. Masuk sulasi mazid bab keberapa ini? Sulasi mazid dihatin bab ke 1. Apa tambahan hurufnya? Yaitu hamzah, di mana letaknya sebelum fi'il. Biasanya seperti itu nanti teman-teman untuk menjawab atau mungkin menjelaskan kepada audiens mengenai materi ini. Ya, seperti itu. Af'ala akroma. Af'ala yuf'ilu akroma yukrim. Jadi semua mauzun yang mengikuti wazan af'ala yuf'ilu tentu dari penambahan hurufnya, dari harakatnya harus mengikuti si wazan ini. Akroma juga
sebelum dia masuk ke sulasi mazid yakin ya tetap dari karoma gitu mengikuti fa'ala. Cuma ketika karoma dimasuki wazan af'ala maka harus dibaca akroma ditambah hamzah dan harkatnya mengikuti. Af'ala yuf'ilu akroma yufrimu. Ini tambahannya apa tadi? Af'ala yuf'ilu. Tambahan hurufnya apa? Hamzah Hamzah. Hamzah Letaknya di mana? di awal sebelum sebelum fafi'il. Sebelum fafi'il. Kita menyebutnya sebelum fafi'il. Jika misalkan tambahan hurufnya berada di sela-sela nih, ya berarti kita nyebutnya antara fafi'il dengan ain fi'il atau antara ain fi'il dengan lam fi'il. Jika memang tambahan hurufnya terletak di antara dua huruf. Kemudian bab kedua ada fa'ala yufa'ilu. Teman-teman ini bisa menebak sendiri ya. Ini ada tambahan juga, tambahan huruf. Kira-kira ini fa'ala yufa'ilu ditambahin huruf apa ini? Apa yang menjadi huruf tambahannya? Ayo Ustaz. Ain. Ain. Ya, Iya. ain, tasdid. Biasanya kalau kita menyebutnya itu fa'ala tambahan hurufnya berupa tasdid ya. Bisa dikatakan berupa tasdid maupun dikatakan ditambah mau dikatakan ain fi'il kayak yang tadi teman-teman sampaikan juga bisa sebenarnya. Tapi lebih spesifik kita menyebutnya tasdid dulu. Karena tasdid juga sebetulnya itu mengandung satu huruf. Fa'ala itu terdiri dari dua huruf ain. Nah, kalau farroha berarti terdiri dari dua huruf roh. Kameranya kayaknya jelek, ini saya matikan aja ya. Nah, ini farroha ini terdiri dari dua huruf roh. Karena kan jika diuraikan, ini layarnya masih kelihatan ya? masih Oke, saya akan kasih tunjuk biar lebih mudah. Fa'ala yufa'ilu farroha yufarrihu. Ada yang mau ngasih contoh mauzun selain farroha yufarrihu enggak? Yang mengikuti wazannya itu fa'ala yufa'ilu. Ada contoh lain dari teman-teman? Karoma yukarim. Karoma yukarimu. Oke. Sebetulnya karoma yukarimu itu bisa ya. Kalau secara kaidah sorof itu bisa. Tapi kalau dari penggunaan orang-orang Arab kayaknya jarang ada orang menggunakan kalimat karoma yukarimu. Biasanya kan akroma yukarimu orang Arab menyebutnya. Tapi secara Allama kaidah yu'allimu Ustaz. ayo allama yu'allimu bisa. Ada lagi? Dorroba Ustaz. Gimana? Dorroba. Darroba yudarribu ya. Bisa. Tapi itu Darroba. dimasukkan. Yudorribu. Darroba yudarribu. Ada lagi yang lain? Yang sekiranya Qabbala sering yuqabbilu. kita dengar atau sering diucapkan oleh orang-orang Arab. Kayak tadi contohnya allama yu'allimu. Qabbala yuqabbilu ya Ustaz. Qabbala yuqabbilu. Oke. Sudah menunggu laptopnya agak jalan. Ada lagi yang perempuan belum bersuara nih? Yassara yuyassiru Ustaz. Yes, atau yuyasiru. Oke, bisa masuk. Cuma itu emang jarang kita dengar ya. Dorroba. Yudorribu. Terus itu tadi sudah ya. Ada banyak ya. Kayak misalkan jawada yujawidu, jaharo yujahiru, toharo yutahhiru. Ada banyak kalau
teman-teman mau mencari contohnya sendiri. Nah, tadi kita membahas yang tasdid ya, berupa tambahan tasdid. Dari fa'ala. Fa'ala, ini kan penulisannya gimana tadi? Kemudian ada tasdid. Fa'ala. Ini ya. Kayaknya kurang besar Ustaz. Afwan. Dan gede ini. Udah bisa lihat? Jelas ya? Nah ini kan fa'ala itu ya, secara penulisan. Nah dalam ini ada di kaidah ilmu tajwid juga ya, ketika ada misalkan suatu huruf yang bertasdid itu asalnya dua. Jadi gimana asalnya? Asalnya itu asluhu. Ini ainnya dua. Nah ini asalnya seperti ini ya. Fa'ala. Nah, ini masuk ke dalam kaidah idgham nanti. Ketika ada dua huruf yang sama, ya, ketika ada dua huruf yang sama, satu huruf sukun dan satu hurufnya berharkat, maka itu harus diidghamkan, dimasukkan jadi satu. Makanya muncullah di sini tasdid gitu sebagai penanda ini adalah dua huruf fa'ala. Kalau ini fa'ala, sebenarnya dari segi membaca juga antara fa'ala yang bertasdid dengan fa'ala yang tanpa tasdid, cara bacanya sama. Ini fa'ala, ini fa'ala. Makanya disederhanakan jadi menggunakan tasdid. Begitupun dengan faroha gitu ya, farohan. Faroha. Teman-teman bisa coret-coret nggak di layar mungkin? Tadi ada yang coret-coret, bisa. Faroha bisa. Coba nih saya kasih tempat kosong buat teman-teman ngasih coretan bagaimana sih faroha sebelum ada tasdid ini. Bisa nggak? Coba mungkin ada yang bisa. Atau nggak bisa jangan. Bisa, Tat. Coba di bantu kasih coretan. Oke, Kak Arya. Susah ya? Bisa, Tat. Bisa. Tadi pertanyaannya gimana ya, Tat? Ini faroha bagaimana penulisan asalnya sebelum pakai tasdid ya? Faroha. Oke. Ini yang saya maksud sebetulnya kayak tadi yang dicontohkan ya, fa'ala, ainnya ada dua gitu, yang satu sukun, yang satunya berharkat. Dalam kasus faroha juga uh, sama gitu ya. Jadi seperti ini ya. Mungkin kayaknya agak salah nyimak tadi. Bisa dihapus lagi ke Arya. Ini far, yang satu sukun, kemudian yang kedua baru memakai harokat. Far, far harokat. Seperti ini. Misalnya seperti ini. Oh, maksudnya ya, ya. Ya, seperti itu maksud saya. Jadi bukan asal dari yang apa sebelum masuk sulasi mazidnya. Kalau tadi farohanya itu adalah contoh yang sulasi mujarrad sebelum ditambahi huruf. Nah, ini adalah asal penulisan faroha ya, sebelum memakai tasdid. Di sini berlaku kaidah idgham ya, seperti yang saya katakan tadi. Ketika dua huruf yang sama, kemudian yang satu sukun, yang satunya berharkat, maka diidghamkan menjadi ini hasilnya faroha memakai tasdid. Ini adalah penyederhanaan penulisan. Ini masuk di ilmu kitabah. Masuk lanjut ke pembahasan ini. Itu tadi bab kedua ya. Nah untuk bab ketiga ini masih sulasi mazid yang diharapin ya.
Bab ketiga ada fa'ala yufa'ilu, maksudnya qatala yuqatilu. Ini fa'ala yufa'ilu yang menjadi huruf tambahannya apa dan posisinya terletak di mana? Coba ada yang mau menjawab? Alif Alif, di mana posisinya ini? di antara ain fi'il dan fa fi'il. Antara ain fi'il dan fa fi'il, atau lebih baik dibalik aja, antara fa fi'il dengan ain fi'il. Maksudnya di sini ada qatala yuqatilu, harus sama dari segi penambahan hurufnya, sama-sama ditambahi alif, dari harokatnya semua sama. Contoh lain selain qatala yuqatilu, apa yang mengikuti wazannya fa'ala yufa'ilu ini? Kafaro yukafiru. Qabala yuqabilu. Ada lagi yang lain? Nazoro yunaziru bisa Ustaz. Nazaru yunaziru. Bisa. Akhadha yu'akhizu. Akhadha yu'akhidhu. Ya, siapa yang belum pernah menjawab nih? Kak Kamisya? Yang nazoro tadi Ustaz. Oh ya, Nazaru tadi ya. Ada lagi? Satu lagi? Ya. Syahada yusyahidu bisa Ustaz. Kak Arum. Syahada yusyahidu bisa. Syahada yusyahidu itu mengikuti wazannya fa'ala yufa'ilu. Kafaro yukafiru. Ustaz. Kafaro yukafiru. Yang penting sama-sama ditambahi alif, posisinya sama-sama antara fa fi'il dengan ain fi'il, dan harokatnya juga sama. Yang penting itu sama ya, sama dari segi penambahan dan harokat gitu. Itu yang 3 bab juga tadi wazannya dihafal juga ya. Kemudian sulasi majid yang kedua, tadi kan sulasi majid ada 3 ya, yang diharfin, kemudian ini yang kedua biharfani. Yaitu sama ya, sulasi artinya 3, mazid diberi tambahan, diharfani dengan 2 huruf. Berarti 3 ditambah 2 huruf menjadi 5 huruf. Jadi totalnya 5 huruf dengan tambahan 2 huruf. Semuanya ada 5 bab. Nah, untuk bab pertama, ya, gimana? Saya mau bertanya saat Oh iya, monggo. itu sulati mazid biharfan. Limadha li harfan laisa biharfain? Gimana? Mazid bihar? Biharfan. Oh iya, maksudnya ini ya. Harusnya biharfa ini ya. Oh, Pan. Ini oh iya baru nyadar juga saya ini. Harusnya pakai iya ya. 66. Ini salah penulisan ini. Itu biharfa ini harusnya ini betul. Syukur sudah mengingatkan, Mas. Afwan ya Ustaz. Ini harus biharfa ini karena ada huruf ba. Ini nanti masuk ranah ilmu nahwu ya. Biharfa ini secara makna memang tidak berubah, tidak menyebabkan perubahan makna, sama-sama dengan 2 huruf, tapi dari penulisan ini tidak sah ya. Harusnya biharfa ini. Ini nanti direvisi. Oke, ada 5 bab semuanya. Ada 5 bab. Yang pertama, in fa'ala yan fa'ilu. Kemudian mauzunnya in kasaro yan kasiru. Nah, ini yang menjadi huruf tambahannya huruf apa dan terletaknya di mana? Alif dan nun Alif dan nun. Letaknya sebelum huruf fa. Sebelum fa fi'il. sebelum fakirnya. In fa'ala yang fa'ilu, in kasaro yang kasiru. Kemudian bab keduanya ada ifta'ala yang ta'ilu. Coba saya pengen lebih private, pengen langsung menanyakan satu-satu. Dari Kak Arum terlebih dahulu. Ifta'ala yang ta'ilu, tambah hurufnya apa dan terletak di mana dan di mana? Bismillah. Dari Edi alif sama ta. Yang ya kan? Ini apa? Bukan alif ya, hamzah. Hamzah. Iya. Kalau alif itu kan udah berharakat. Letaknya di mana ini? Si hamzah dan si ta. Hamzah
sebelum fa fi'il, ta Iya. di antara fa fi'il dan ain fi'il. Oke. Selanjutnya Kak Arya. Bab Baik, Tat. ketiga, yang bab ketiga. If'alla yaf'alu atau ihmarra yahmaru maksudnya. Ini yang menjadi huruf tambahannya apa dan Mantap, di sini sinyalnya buruk. putus-putus ya suara ini. Suara saya di sana putus-putus ya Kak Arya. Mungkin Tat, kayaknya apa nih? oke. Mungkin Yang putus-putus nomor kayaknya. 3 ya, Tat. Ya, nomor 3. Ihmarra yahmaru. If'alla yaf'allu kan? Iya, betul. Ya, ihmaru. Huruf tambahannya apa dan So, terletak di mana? ya, sebelum di fa fi'il itu ada penambahan huruf alif, kemudian di Hamzah. lam fi'il ada tasdid. Hamzah ya, sebelum fa'il ada hamzah dan tasdid di akhir di lam fi'ilnya ya. Selanjutnya Fadilah Kurnia Jisma. Ya Ustaz. Bab keempat ada tafa'ala ya tafa'alu atau mauzunnya takalam ya takalam. Ini yang mana saja yang menjadi huruf tambahan dan letaknya ada di mana? Ada huruf ta letaknya di sebelum fa fi'il sama ada tasydid di ain fi'il. Oke. Jadi asalnya kalamah ya. Selanjutnya kahilman. Ada kahilman. Paham, Ustaz? Bab kelima itu ya dari sulasi mazid di harfain ada tafa'ala ya tafa'alu atau mauzunnya taba'ada ya taba'adu. Nah, ini yang menjadi huruf tambahannya huruf apa dan letaknya ada di mana? Tambahannya ada di huruf ta dan juga hamzah dan juga alif. Yang tak posisinya di mana? Ta itu sebelum faul fi'il. Kalau misalkan alif itu sebelum ainul fi'il. Mungkin penyebutannya bisa sedikit diperjelas ya. Jadi tak sebelum fa fi'il, kemudian alif antara fa fi'il dan ain fi'il. Jadi untuk penyebutannya seperti itu ya, biar terdengar lebih jelas dan lebih Paham, Ustaz? spesifik. Ini yang ketiga, sulasi mazid di salah satu harufin. Sulasi 3 mazid diberi tambahan di salah satu harufin dengan 3 huruf ya, dengan 3 macam huruf. Ada berapa bab? Ada 6 bab juga. Yang pertama istaf'ala yastaf'ilu, maksudnya istakhraja yastakhriju. Faiza Ya Ustaz. istakhraja yang menjadi tambahan hurufnya apa saja dan letaknya ada di mana? Tambahan huruf hamzah, ta, dan ta. Satu lagi, karena ini kan 3 ya, tambahan hurufnya ada 3 ini. Hamzah, kemudian apa lagi? Sin. Sin, ya betul. Hamzah, sin, dan ta. Nah ini posisi 3 huruf tambahan ini ada di mana? Sebelum fa fi'il. Sebelum fa'il. Selanjutnya, satu lagi. Kamisya, Ya, Ustaz. Kamisya. If au ini bab kedua ya, bab kedua dari sulasi mazid yang ada 3 tambahan huruf. If au ala ya au ilu ya, wazan ini. Kemudian mauzunnya ada ya'syau saba, ya'syau sibu. Nah, apa yang menjadi
huruf tambahannya dan letaknya ada di mana? Ada hamzah sebelum fa fiil, Oke, betul. kemudian ada waw setelah ain fiil, Hmm. ada Oke, nggak fa apa-apa. eh Oke. ain Ustaz, ain. Ain, tapi di mauzunnya ainnya cuma satu itu. Oke, nggak apa-apa ini mau. Ain Ustaz, Oke, ain yang setelah waw. biar saya perjelas ya. Nah, itu sebetulnya bisa dikatakan benar juga bisa gitu. Cuma mungkin biar lebih jelas. Jadi kalau di wazan if'au ala yaf'au ilu ini bisa diperhatikan ya. Yang pertama ada hamzah sebelum kafil itu betul. Kemudian ada waw ya, yang terletak di antara ain fiil dan lam fiil itu juga betul. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah si ain. Kalau kita lihat wazannya ya, ketika kita melihat wazannya ini ainnya ada dua ya, if'au ala yaf'au ilu. Sedangkan di mauzunnya i'syau saba ya'syau sibu itu ainnya cuma satu. Justru yang dua itu ada shin. Shinnya ada dua, i'syau saba ya'syau sibu. Nah, berarti biasanya kita mengistilahkannya atau memberikan pernyataannya seperti ini. Tambahan huruf yang pertama ada hamzah sebelum fa fiil, kemudian huruf waw antara ain fiil dan lam fiil, serta yang ketiga adalah sahabatnya ain fiil. Sahabatnya ain fiil. Nah, kenapa dikatakan sahabatnya ain fiil? Karena eh, tambahannya ialah huruf yang sama dengan ain fiilnya. Nah, ini kan di wazannya ain fiilnya adalah huruf ain gitu, makanya sahabat ain fiilnya juga huruf ain if'au ala. Nah, kalau di sini kasusnya yang menjadi ain fiil adalah huruf shin. Makanya tambahannya sahabat ain fiilnya adalah huruf shin pula. Ihsyau sahabat, yahsyau sibu. Nah, bisa dipahami sampai sini? Paham Ustaz? Oke. Insyaallah. Jadi sahabatnya ain fiil ya. Biasanya istilahnya seperti itu. Sahabatnya ain fiil. Yahsyau sahabat, yahsyau sibu. Oke. Selanjutnya Pak Ricci. Nah, Ustaz. Ini untuk bab ketiga ya. If awala ya awilu. Mauzunnya ada ijlau wada ya jlawidu. Nah, kira-kira ini yang menjadi huruf tambahannya apa saja dan letaknya ada di mana? Yang menjadi tambahan ada hamzah sebelum fa fiil, Oke. kemudian ada wawu di antara ain fiil dan lam fiil dan tasjid. Oke. Betul. Yang pertama hamzah, yang kedua waw ya, dan juga tasdid. Jadi ini wawunya dua sekaligus ya. Wawunya dua sekaligus menjadi huruf tambahan. Letaknya antara ain fiil dan juga lam fiil. Selanjutnya ini udah semua ya. Ada yang belum saya tanya? Udah semua ya, udah semua saya tanya. Oke, ulang lagi dari Kak Arum. If an la yaf'ali. Nah, ini ketukar ya. Ketukar mauzunnya. Islan ko yaslanki. Wazannya if an la yaf'ali. Nah, untuk kalimat islan ko yaslanki, mana saja yang menjadi tambahan huruf dan posisinya ada di mana? Di ada penambahan huruf hamzah di depan fa fiil, nun Sebelum fa fiil ya, sebelum fa fiil. oh iya sebelum fa fiil, nun ya nun di antara ain fiil dan lam fiil ditambah huruf ilat gitu. Tidak salah. Oke, ditambahi apa tadi? Huruf lat atau alif. Ya, sebenarnya bisa ya, bisa huruf ilat. Kalau dikatakan huruf ilat juga yang masuk itu karena memang ini adalah alif bengkok ya, disebutnya alif bengkok atau kita menyebutnya juga ya ilhaq, yaitu ya tapi dia dibaca panjang atau alif yang menyerupai iya, makanya cirinya itu tidak ditambahi
titik 2 ketika dia sebelumnya berhakat anla ya anli islamko yaslanki. Ya. Selanjutnya Adinda ini baru masuk ya. Afwan Ustaz, berarti itu di yang terakhir namanya apa? Huruf ilat atau apa disebutnya? Bisa dikatakan huruf ilat ataupun iya ilat, tapi kita samaratakan aja ya. Ini dinamakannya huruf ilat apa iya ilhaq atau alif bekot if'anla ya anli, dan ditambahi ya ilhaq pada akhir kalimatnya gitu. Nah, Ustaz. Oke. Bisa jadi catatan ya. Adinda mungkin kalau saya tanya kayaknya belum nyimak dari awal ya. Ya bisa nanti bisa lihat yang ulangnya aja ya. Oke, Kak Dinda bisa perhatikan ya bahwa kita sekarang ini adalah membahas ilmu sorof. Kemudian ke ini ke Arya lagi ya. If'al yaf'alu. Yang nomor 5 ya Atau- Ustaz? Ya. Atau mauzunya ifmaro yafmaru. Ini kesilang ya. Ini Iya. apa yang jadi tambahan huruf dan posisinya di mana? Ya, yang menjadi tambahan huruf sebelum fa fiil itu ada alif, kemudian Hamzah ya. setelah ain fiilnya itu ada alif. Iya alif juga. Kemudian ada penambahan tasdid di lam fiil. Oke, betul. Jadi ada 3 penambahan Ustaz. Yang pertama ada hamzah sebelum fa fiil, ada Ya. alif antara ain fiil dan lam fiil, dan ada tasydid di lam fiil. Di lam fiil. Untuk bab ke-6, ini kasusnya sama dengan bab kedua ya. If'al ala yaf'alu, if'al lala yaf'alu. Hanya bedanya ini di lam fiil kasusnya. Fadilah, Ya, Ustaz. if'an lala yaf'alu atau if'an sasa yaf'an sisu maksudnya manakah yang menjadi tambahan huruf dan posisinya ada di mana? Ada hamzah yang terletak sebelum fa fiil, terus ada nun yang terletak di antara ain fiil dan lam fiil, terus ada sahabatnya lam ya Ustaz. Sahabatnya lam Oke. fiil. Sahabatnya lam fiil. Kalau if'an sasa yaf'an sisu berarti sahabat lam fiilnya berupa huruf sin. Nah, ini untuk materi wazan mauzun ya. Untuk materi hari ini maksudnya. Nah, ini secara garis besar tadi ya, wazan itu terbagi menjadi 2, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Ya, yang mazid itu ada 3, ada yang diharfin, diharfain, sama bisalasati ahruf dengan 3 tambahan huruf. Nah, itu nanti silakan teman-teman kuasai, pahami. Ya, kalau mau dihafal boleh dihafal, atau jika teman-teman mempunyai cara untuk bisa memahami materi wazan tanpa harus dihafal gitu. Yang penting tahu polanya itu juga bagus. Tergantung kesesuaian dengan cara belajarnya teman-teman ya. Nah, ini materinya silakan bisa dibaca-baca gitu. Insya Allah kalau sudah paham, sudah mulai mengerti bagaimana polanya, itu akan terasa enak di otak kita gitu. Akan sebenarnya terasa oh ternyata seperti ini, ternyata begini gitu. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Mungkin sebelum kita tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Silakan izin bertanya. Oke, silakan Kak Arum. Yang sulasi mujarad Ustaz, bagaimana Sulasi caranya? Ya, Oke. misalnya ada satu mauzun, itu kita mengira-ngira ke bab berapa gitu Ustaz. Itu dikira-kira atau gimana ya? Oke, misalkan seperti ini, ada kalimat majlisun ya. Majlisun itu wazannya mengikuti jalasa yajlisu atau jalasa yajlisu. Mungkin contohnya perkiraan seperti itu ya, Kak Arum. Ya, nah Ustaz.
Ya memang kadang sering terjadi, bahkan saya sendiri waktu dulu itu sering mengalami seperti itu. Benar kata Kak Arum, kita harus memakai perkiraan ya, dan memakai istilahnya ada untuk itu perasaan. Ketika kita sudah merasa bahwa majelisun ini cocoknya di jalasaya julusu, bukan di jalasaya julusu, maka itu akan terbawa sendiri oleh perasaan kita. Jadi ketika kita ditanya ini majelisun mengikuti wazan apa, kita refleks menjawab jalasaya julusu, karena dari fi'il mudhari'nya sendiri, dari kata yajlisunya sendiri, yang sering kita dengar adalah kata yajlisu. Kita belum pernah mendengar kata yajlasu, kita belum pernah kata yajlisu juga, tapi yajlisu. Atau mungkin jika kasusnya di kalimat yang lain yang kita sendiri memang tidak tahu, benar-benar tidak tahu sama sekali, belum pernah mendengar kata tersebut. Dan misalkan apa ya, hasinun ya, hasinun sebenarnya sudah ada di sini ya, sunayasunu, dari sunayasunu. Atau baligun, baligun ini wazannya dari kata apa ini? Ada yang bisa jawab coba? Baligun ini mungkin wazannya apa? Apakah fa'alayaf'ulu, fa'alayaf'ilu, fa'alayaf'alu, atau apa? Fa'alayaf'ilus. Fa'alayaf'ilu. Kalau sudah bisa menjawab fa'alayaf'ilu, itu berarti memang perkiraan atau perasaannya itu sudah apa ya, sudah pas, sudah kuat gitu, atau bahkan sudah sering mendengar balagu ya beligu gitu ya. Fa'alayaf'ilu. Kemudian misalkan ya itu intinya sih pakai, memang benar harus menggunakan perkiraan atau untuk yang penting kita sudah bisa memperkecil ruang gitu ya, yang tadinya mungkin kita mengira bahwa majelisun itu majelisun itu adalah sulasi mazid gitu ya, tapi karena kita tahu polanya, kita bisa sedikit mempersempit opsi kita gitu, bahwa kalau majelisun berarti dia adanya di antara sulasi mujarrad gitu, entah itu bab 1 atau bab keberapa, intinya dia di bagian sulasi mujarrad, tidak mungkin dia di sulasi mazid ataupun di sulasi mazid di salah satu huruf gitu, itu sudah agak mungkin gitu. Jadi setidaknya meskipun memang selanjutnya kita harus menggunakan itu perasaan, perkiraan, tapi kita masih bisa mempersempit opsi pilihan kita. Intinya sering-seringlah mendengar perbandingan kata bahasa Arab, sering mendengar kosakata bahasa Arab. Dan nanti ketika menjumpai kasus yang seperti ini, zuk atau perasaan kita atau perkiraan kita akan tepat gitu, atau secara refleks kita menjawab sesuai apa yang kita rasakan pada kalimat tersebut. Itu ya Kak Arum, kurang lebih yang bisa saya kasih tipsnya gitu. Nah, Ustaz, syukran. Ada lagi mungkin pertanyaan atau apa? Halo, Ustaz. Ya, kami Ya, saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Pertama, perwazan itu kan banyak ya, ada yang sulasi mujarrad, ada yang ada yang sulasi mazid gitu. Terus apakah arti dari setiap bentuknya itu beda-beda maknanya gitu, Ustaz? Terus pertanyaan yang kedua, sulasi mazid itu ada juga nggak, Ustaz, yang rubainya gitu? Terus perbedaannya apa ya, Ustaz? Syukran. Kami pertanyaan pertama, apakah setiap sulasi mujarrad dan mazid ini gitu ada perbedaan dari segi makna? Tentu ada. Kita membahas sorof, yang berarti perubahannya menyebabkan perubahan pada makna pula. Cuman di pertemuan atau di kursus ini kita tidak akan sampai jauh membahas ke makna-makna tersebut. Ya. Memang betul ada. Misalkan yang tadinya karoma menjadi akroma, itu kan dirubah yang tadinya mujarrad menjadi mazid gitu ya. Kalau karoma itu kan berarti mulia, sedangkan akroma berarti memuliakan. Memang di situ ada perubahan makna. Dan kasus-kasus yang lain di kalimat-kalimat lain yang tadinya mujarrad ke mazid itu memang betul ada perubahan makna. Itu nanti tergantung yang disebut dengan faidahnya. Faidah sendiri itu ada banyak ya. Teman-teman kalau misalkan mau mendalami tentang faidah wazan,
bisa baca di kitab Amfilah gitu. Amfilah atau di kitab Kailani juga bisa, kemudian di Nagel Maksud juga ada gitu ya. Teman-teman bisa baca terjemahannya saja gitu ya. Itu membahas mengenai makna-makna atau faidah-faidah yang menyebabkan perbedaan makna antara satu wazan dengan wazan yang lainnya gitu. Ya, jawabannya ya betul, ada perubahan makna juga untuk setiap wazan. Kemudian untuk pertanyaan terkait rubai tadi ya, kalau di Sorof rubai itu ada masuk ke pembahasan. Cuma karena dari segi pembahasan itu sangat jauh gitu ya, dan mungkin dari penyebutan orang-orang Arab juga lumayan jarang gitu. Kayak misalkan contohnya yang rubai ya, ini kan sulasi gitu. Kalau sulasi kan 3, sedangkan rubai berarti 4. Yang rubai misalkan dahroja, itu ada kata dahroja itu biasanya. Dahroja itu kan ada da, ro, dan jim, ya, ada 4 huruf. Nah itu ada, cuman ketika dalam obrolan, dalam perbincangan dengan orang Arab ini sesuatu yang jarang diucapkan oleh orang Arab gitu. Makanya hemat saya gitu ya, untuk kursus ini kita tidak akan membahas sampai bagian rubai. Tapi untuk menjawab pertanyaan Kak Mesya tadi ya, ada yang namanya rubai mujarrad, ada rubai mazid juga ada gitu. Itu ada. Itu Kak Mesya mungkin yang bisa saya berikan. Oke, Ustaz. Syukran, Ustaz. Ada pertanyaan lain? Kayaknya udah jauh. Mungkin kalau teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut bisa japri saja ya, biar tidak menghabiskan banyak waktu di sini juga ya. Sudah 8:38. Ya teman-teman, terima kasih atas waktunya untuk pertemuan kedua ini. Sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang ketiga. Ya, semoga apa yang disampaikan di pertemuan kali ini bisa ada hasil, ada ilmu yang menempel di pengetahuan teman-teman semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Terima Ustaz. Ustaz.